kembali lagi di video pembelajaran bersama dengan Radit Tangkubolon. Di video ini kita akan membahas soal UAS ganjil 2021. Inilah video yang ketiga. Dalam video ketiga nanti kita akan membahas 20 soal. Lebih banyak di video ketiga ini. Baik, langsung saja kita langsung ke soal nomor 21. Baik, ini adalah soal nomor 21, lanjutan dari soal nomor 20. Ini diberikan A, B, C adalah anggota bilangan real dan nyata. Jika A tambah B tambah C adalah 5 dan A1 per A tambah B tambah 1 per B tambah C tambah 1 per C tambah A sama dengan 2 per 3, maka nilai dari A per B tambah C tambah B per C tambah A tambah C per A tambah B adalah berapa? Oke, untuk menjawab ini ya kita harus terlebih dahulu mengalihkan hasil persamaannya. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua. Gitu kira-kira. Langsung aja lihat. Pertama kan 5 kali 2 per 3. Ini hasil persamaan pertama, ini hasil persamaan kedua. Kemudian sudah hasil persamaannya kita kalikan. Sekarang persamaannya kita kalikan. Berarti A tambah B tambah C kali 1 per A tambah B tambah 1 per B tambah C tambah 1 per C tambah A. Begitu ya. Berarti yang ini kali yang ini hasilnya yang merah. Berarti A tambah B tambah C kali 1 per A tambah B sama seperti ini. 2 per 3 kali 5 contoh gini. Ini kan sama dengan berapa? 2 kali 5 dulu berarti berapa? 10 per 3. Seperti ilustrasinya. Oke. Kemudian kemudian yang ini yang pertama, kemudian yang kedua nih. Hasilnya berapa? A tambah B tambah C per B tambah C. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga adalah yang ke ini. Yes. A tambah B tambah C kali 1 per C tambah A. Ya kan? Maka hasilnya berapa? A tambah B per C tambah A. Kemudian ini kan kita sederhanakan yang merah ini. Yang merah ke sini. Sama seperti ini. A tambah B tambah C per A tambah B itu kan sama A tambah B per A tambah B tambah C per A tambah B, sama seperti ini. Saya buat misalnya ilustrasi seperti 3 per 2. 3 per 2 itu kan boleh nggak saya buat menjadi 2 per 2 tambah 1 per 2, boleh ya? Ini kan menjadi 1 nih ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Ini berarti A tambah B per A tambah B tambah C per A tambah B ya. Jadi nanti hasilnya 1, ini nanti sini 1. Kemudian yang kedua ini A per B tambah C tambah B tambah C per B tambah C. Ini kan juga ini sederhanakan ini. Iya. Ini turun dari sini ke sini. Kemudian yang ini saya ganti tintanya. Berarti yang ini juga gitu. Berarti A tambah B tambah C per C tambah A berarti apa? A tambah C per A tambah A tambah C per C tambah ini kan sama dengan 1 juga nih. Maka menjawab berarti 1 tambah 1 berarti jadi 3 ya. Maka 3 tambah ini yang ditanya kan. Mengenai dalam soal kan ini yang bersama dengan ini. Soal ini. Jadi berapa? Jadi berarti berapa? Jadi 10 per 9. Berarti kurang karena ke kiri. Jadi hasilnya berapa? 10 per 3 kurang 9 per 10 per 3 sama berapa? Berarti ini tambah ini jadi hasilnya apa? 1 per 3. Karena 10 kurang 9 adalah 1, maka 1 per 3. Maka jawabannya adalah A. Oke. Kemudian langsung ke nomor 22. Ini dia. Sebuah kendaraan melaju ke arah selatan. Berarti ke selatan ya. Ke selatan sejauh 28 km nih. Ya. Berarti ke selatan nih. Ke selatan 28 km. Terus kemudian 8. Kemudian dia ke arah barat. Ke arah barat kan dia sini kiri ya. Berarti sejauh 16 nih, 16. Ini tadi berapa ya? Kemudian arah ke utara lagi kita nih. Utara terus. Berarti sejauh 40 berarti kita sama dengan ini. Berarti 28 supaya menjadi 40 berapa nih? Berarti menjadi 12 gitu ya. 20 dengan apa? Jadi 40. Jadi berarti apa? Jarak benarnya berarti seperti ini ya. Jadi bentuk kita berporas. Berarti saya buat gambaran baru jadi bentuk seperti ini deh. Berarti ini 12, ini 16. Berarti berapa kasih sekarang ini? Maka saya akan sekarang berapa? Ini coba
buat teknik solusinya yang berbeda. Berarti ya sekarang berapa? 12 pangkat 2 tambah 16 pangkat 2 berapa? 144 ditambah 296 adalah 400. Maka jawabannya adalah akar parasut adalah 20. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah yang muncul lagi. Oke, kemudian ke nomor 23. Nah, ini soalnya. Jika garis A tambah BX tambah 2BY sama dengan 2 dan garis AX kurang B kurang 3A kali Y sama dengan minus 4 berpotongan di titik ini minus 1, T1, maka nilai dari 2A tambah B kuadrat berapa? Nah, berarti kita jelaskan apa? Berarti ini akan menjadi X menjadi Y. Oke, pertama kita ganti setiap X ganti menjadi 1, Y ganti menjadi minus 1 yang masuk. Berarti masukkan nilai X nya, berarti apa? A tambah B kali 1 tambah 2B kali minus 1 sama dengan 2. Ah, gitu ya. Maka kemudian ini apa nih? Berarti setiap bilangan kali 1 tak bilangan sendiri kan? Nah, berarti A tambah B dikurang 2B. Gimana? Karena 2B kali minus 1 kan menjadi minus 2B sama dengan 2. Ah, gitu ya. Ini berapa nih? Jadi B kurang 2B dan minus B, berarti A kurang B sama dengan 2. Ini persamaan pertama. Kemudian yang kedua adalah ini persamaan diambil dari yang kedua ini. Yang ini. Oke. Berarti jadi A kurang A kali X tadi kan A kali 1 dikurang B kurang 3A kali minus 1 sama minus 4. Jadi apa? A kali 1 A. Oke. Ini dulu. B kali minus 1 minus B kali minus ini positif B, maka tambah B sini. Kemudian ini apa? Minus 3A kali 1 jadi positif 3 plus 3 kali minus jadi minus 3 sama dengan minus 4. Oke, berarti apa nih? A kurang 2A jadi minus 2A tambah B sama dengan minus 4 persamaan kedua. Oke, kemudian berarti ada persamaannya ini kan? Berarti udah kita eliminasi aja, berarti kebetulan bersama si B, maka kita jumlahkan. Berarti A tambah 2B jadi minus A, 2 kurang 4 jadi minus 2, maka A nya adalah 2. Nah, kemudian spesifikkan lagi untuk mencari B, berarti 2 kurang B sama dengan 2, berarti minus B nya apa? 0, berarti B artinya B 0. Berarti yang tadi dalam soal adalah 2A tambah B kuadrat berapa? Berarti 2A tambah B kuadrat sama dengan 2 kali 2 tambah 0 sama 4. Maka jawabannya adalah B. Kemudian kita masuk ke nomor 24. Sebuah trapesium ABCD sama kaki, dimana katanya AB itu sejajar, ini lambang sejajar ya, dengan CD. Dan jika panjang AB-nya adalah 17, maka dan CD-nya adalah 7, berapakah dan kelilingnya 50 cm, berapakah tinggi trapesium? Oke, untuk menggambarkan ini, untuk menjawab ini kita ilustrasikan ya. Berarti segi trapesium berarti sejajar, karena AB berarti nih AB ini sudah sejajar dengan DC ya. Ya. Kemudian katanya apa? AB-nya adalah 7. Oke. Kemudian CD-nya AB-nya 17 dan CD-nya 7. CD-nya 7, sorry. CD-nya 7 berarti AB-nya 7, berarti kalau ini 7 kan ini sama, berarti ini sama 7. Berarti ini apa? Ini 5, ini 5 juga. Ya. Katanya apa? Berapa kan tinggi trapesium? Maka kalau ditanya tinggi trapesium, maka kita berarti AB itu sama nih, berarti DC, berarti kelilingnya berapa? Karena kelilingnya berapa? Kelilingnya 50. Nah, maka otomatis keliling itu kan seperti yang ini yang warna merah ini. Berarti kalau keliling ini kan berarti ya ini ke sini, ke AB, ke CD, ke BC, ke CD, baru ke AB, itulah keliling. Nah, keliling namanya pun keliling semua jalannya kan. Maka berarti kelilingnya apa? Jumlah semua sisi. Berarti kelilingnya apa? AB tambah BC. Dan misalkan lah si AD sama si BC itu kan sama dengan A, ini kan kalau dia sama kaki, berarti ini kakinya sama panjang maksudnya. Berarti AB tambah BC tambah CD tambah AD, berarti apa? Si BC kan sama AD A, berarti 17 tambah 7 berapa? 24 tambah 2A, katanya kelilingnya kan 50 nih. Berarti 2A nya berapa? 26. Berarti kalau 2A 26 berarti A nya berapa? 13. Berarti jadi berbentuk segitiga. Nah, segitiga seperti ini. Seperti ini. Jadi berarti ini tadi A nya berapa? Miringnya 13 atau kakinya alas di bawah ini 5, maka ditanya apa? Maka kita kuadrat kan? Maka udah miring kuadrat berarti 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama apa? 169 dikurang 25 sama 124, maka tingginya apa? 12. Jawabannya adalah
Udah ya. Kemudian kita masuk ke nomor 25. Oke. Diberikan sistem persamaan linear ini 2x tambah 3y sama dengan a. Kemudian apa? 1/7x tambah 1/5y sama dengan 5. Jika x tambah y sama dengan 2a tambah 3, maka berapakah nilai 2a? Oke, pertama otomatis kita mencari nilainya dulu ya. Kita bisa cari 2a. Oke, langsung saja. Berarti 2a tambah 3y sama dengan a, 1/7x tambah 1/5y y sama dengan 5, maka caranya akan memakan sama-sama dikali 2. Ini bawahnya sama-sama dikali 35. Jadi 4x tambah 6y sama dengan 2a, 5x tambah 7y sama dengan 105. Kita usahakan supaya bisa menjadi x tambah y. Maka berapa nih? Maka ini kan hasilnya sama-sama 1 ini. Berarti apa? Minus x kurang y sama dengan 2a kurang 105. Berarti kalau x tambah y berapa? Minus 2a. Ini kan tadi minus. Kalau bilang tepat berarti ini jadi minus ya kan? Berarti minus 2a tambah 105. Katanya tadi apa? X tambah y kan sudah ada hasilnya nih. X tambah y berarti 2a tambah 3. Berarti 2a tambah 3 itu berapa? Minus 2a tambah 175 kan begitu. Berarti 4a pindah ke kanan jadi 4a kan? Ini 3 pindah ke kiri, pindah ke kanan jadi minus. Berarti 175 kurang kiri 170. Berarti A nya berapa? 43. A nya 43 kan 2a. Maka 2 kali 3 adalah 86. Maka jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor 26. Jika x dan y bilangan bulat positif yang memenuhi 4x kurang 5y sama dengan a, dan 8x tambah 5y sama dengan 34, serta x tambah itu adalah bilangan prima antara 2 dan 6, maka berapakah nilai 2x kurang 5? Oke. Untuk menjawab ini, pertama kita eliminasi dulu salah satu variabelnya. Maka kita eliminasi variabelnya si variabel bisa dieliminasi. Variabelnya si y. Maka jumlahkan ya. Maka 4x tambah 8x berapa? 12x. Kemudian a tambah 3a 34 berarti apa? A tambah 34 sama berarti 12x sama dengan a tambah 34 ya kan begitu. Berarti x nya berapa? A tambah 34 per 12 ya. Berarti itu nilai x nya kan. Berarti katanya apa lagi? Jika nilai x tambah itu adalah bilangan prima, berarti bilangan prima antara 2 dengan 6 tepat. Cuma ada 2 kan? Berarti ada 3 atau 5. Berarti kita uji celah dulu. Berarti kemungkinan pertama adalah kita gantilah ya, kita buatlah hasilnya adalah 3. Berarti x tambah itu adalah 3, gantilah si x itu menjadi ini. Berarti a tambah 34 per 12 tambah a sama dengan 3. Berarti sama-sama kali 12 supaya habis pecahannya kan. Jadi apa? Jadi a tambah 34 tambah 12a sama dengan 36, berarti 13a sama dengan 12. Berarti hanya berapa? 12 per 13. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena yang diminta itu adalah bilangan bulat positif. Berarti ini bulan bulat, ini bilangan pecahan ini. Oke, kita uji lagi ke kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua apa? X tambah a sama dengan 5. Nah, gitu ya. Berarti gantilah x itu menjadi tetap x a tambah 34 per 12 sama dengan a tambah 5. Nah, sama-sama ke 12 juga. Berarti berapa nih? A tambah 34 tambah 12a sama dengan 60. Berarti 13a sama dengan 13 karena a tambah 12 berarti 26. Makanya adalah 2. Ya kan? Berarti memenuhi. Nah, karena a nya 2, berapa x nya? Berarti x tambah a adalah 5, maka x nya adalah 3. Gitu ya. Berarti untuk x nya 3, berarti berapa kan nilainya? Substitusikan lagi di persamaan berapa deh? Persamaan kedua tadi ya. Maka 8x tambah 5y sama dengan 34, masukkan x, berarti 8 kali 3 tambah 5y sama dengan 34, berarti 5y sama dengan 10. Dia mana 10 kan 34 kurang 4, maka yang adalah 2. Nah, tanya apa? 2x kurang y sama dengan 2 kali 3 6 kurang 2 adalah 4. Maka hasilnya adalah D. Sekarang kita masuk ke nomor 27. Pertanyaannya adalah agar sistem persamaan linear AX tambah BY kurang 3Z sama dengan minus 3. Ini persamaan pertamanya. Yang kedua apa? Minus 2X kurang BY tambah CZ sama dengan minus 1. Dan AX tambah 3Y kurang CZ sama dengan minus 3. Mempunyai penyelesaian itu X yang katanya 1, Y nya minus 1, Z nya 2. Maka pertanyaannya apa? Berapakah nilai dari X tambah A tambah B tambah C adalah berapa? Oke, langsung saja. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus tinggal memasukkan aja berapa nilainya
si X, berapa nilainya si Y, berapa nilainya si Z, supaya bisa kita mendapat variabelnya si A. Nah, gitu. Jadi A kali AX tadi kan, A kali 1 ya, B kali minus 1 kurang 3 kali 2 sama dengan minus 3, jadi menjadi berapa nih? Jadi A kali 1 kan menjadi A nih, B kali minus 1 jadi min B, minus 3 kali 2 jadi minus 6 kan, pindah ke kanan jadi positif 3. Nah ini dia. Kemudian persamaan kedua, minus 2X berarti minus 2 kali 1 kurang BY, berarti kurang B kali minus 1 tambah CZ berarti tambah C kali 2, berarti tambah 2C sama dengan minus 1, berarti ini dia. Berarti B tambah 2C, ini kenapa menjadi 1? Karena minus 1 ini pindah ke kanan kan, dari minus 1 tambah 2 menjadi 1. Nah. Kemudian yang persamaan ketiga, A kali 1 menjadi A, 3 kali minus 1 kali jadi minus 3 kurang C kali 2 berarti kurang 2C sama dengan, berarti ini minus 3, yang si minus 3 ini pindah ke kanan menjadi positif, berarti minus 3 tambah 3 menjadi 0. Nah, kemudian setelah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita mengeliminasi lah. Ternyata dengan menjumlahkan variabel B sudah habis nih, ya kan? Dan variabelnya si C, maka sisa menjadi apa? A tambah A menjadi 2A, berarti 3 tambah 1 4, maka nilai A nya itu menjadi 2, ya kan? Berarti nilai A menjadi 2, berapakah nilai B? Udah kita tinggal substitusikan aja. Berarti A kurang B adalah 3, maka B adalah minus 1 karena 3 dikurang 3 karena min B sama dengan 3 dikurang 2 1, berarti karena min B kan, berarti kalau min B sama dengan 1 berarti B ya minus 1 gitu. Kemudian yang kedua kita eliminasi lagi untuk mencari nilai C. A kurang 2C sama dengan 0, gantikanlah si A menjadi 2, berarti minus 2C sama dengan minus 2, berarti C adalah minus 2 per minus 2 hasilnya 1. Seperti itu. Kemudian udah dapat A nya 2, B nya minus 1, C nya 1, maka tinggal menjumlahkan aja. A tambah B tambah C sama dengan 2 tambah minus 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Ya, ini kan udah habis. Maka jawabannya adalah B ya. Kemudian nomor 28. Diketahui sistem persamaan linear ini A5 per X kurang 3 per Y sama dengan 1 dan 7 per X tambah 3 per Y sama dengan 2 mempunyai penyelesaian X adalah M. Berarti kalau si X itu kan menjadi si M nanti, si N sama dengan si Y. Yang menjadi pertanyaan adalah M tambah N. Nah, ini artinya sama dengan X tambah Y. Itu maksudnya. Berarti untuk menjawab penyelesaian ini seperti biasa, kita harus misalkanlah si 1 per X itulah menjadi A, 1 per Y menjadi B. Nah, dari sini setelah pemisah masukkan yang sini, berarti 5 per X berarti 5A kurang 3 per Y berarti menjadi 3B sama dengan 1. Kemudian yang persamaan yang kedua adalah 7 per X berarti berapa? 7A tambah 3B sama dengan 2. Maka ini kan sudah bisa kita eliminasi. Ternyata kan variabelnya si B kan sudah apa? Sudah sama koefisiennya. Maka tinggal tambahkan. Maka 5A tambah 7A sama dengan 12A, 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka A-nya adalah 1 per 4. Dari mana 1 per 4 ini? Dari 3 per 12. Kemudian nilai A nya sudah dapat, maka sekarang kita mencari nilai B. Nah, substitusikan aja ke sini. Ya. Jadi apa? 5 kali 1 per 4 dikurang 3B sama dengan 1, berarti ini sama-sama kali 4 aja. Supaya bisa hilang atau bisa lebih sederhana. Maka 5 kali ini menjadi 5 dikurang 12B sama dengan 4. Maka B nya berapa? 1/12. B nya 1/12, A nya 1 per 4. Maka kemudian kembalikan lagi ke pemisahan. Maka tadi kan kembali ke masalah berarti X sama dengan M, maka M nya berapa? 4, kan tinggal buat aja nih. Maka N nya sama dengan 12. Nah, dari mana ini? Coba kita lihat. 1 per 4 itu sama dengan tadi kan, bukan 1 per M. 1 per 4 itu, saya kan nilai A nih, dari sini ke sini. 1 per A sama dengan kan 1 per X nih. Ya udah, kalau kita kali silang berarti X nya sama dengan 4, itu cara lain. Makanya X nya atau M nya 4. Ini juga seperti itu, maka Y nya 12. Maka pertanyaannya adalah M tambah N, maka 4 tambah 12 adalah 16. Maka jawabannya adalah. Kemudian nomor 29. Luas sebuah siku-siku adalah 84 cm². Apabila panjang salah satu siku-sikunya adalah 24, maka kelilingnya berapa? Ini dua durasi segitiga nih ya.
Maka ingat, kita untuk menjawab ini kita harus mengingat apa rumus luas dari segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Maka katanya panjang salah satunya adalah 28, maka bukan 28, 24. Maka berapa panjang yang salah satunya lagi? Berarti 2 kali 84 per 24 sama dengan 7. Nah, ini kan habis ini jadi 24 bagi ini jadi 3,5 ya. 3,5 jadi 7. Maka kemudian jadi gambarnya seperti ini ya. Yang kita tanyakan kelilingnya, maka untuk kelilingnya kita harus mengetahui berapa jumlah semua sisinya. Maka kita bisa membuat ini 24 ya. 24 ini gambarnya, sketsanya ini jadi 7. Nah, jadi kalau gini dia, ini kurang pas gambarnya. Jadi sini saya buat gambarnya ini 24. Nah, seperti ini. Iya. Ini 7. Berapakah inilah hipotenusa batu? Berarti ini adalah si R lah misalnya. Berarti kan si R ini berapa nih? Udah, R nya adalah 24 pangkat 2. Akar dari 24 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Jadi 576 tambah 9 adalah 605. Maka akar dari 605 adalah 25. Maka kelilingnya berapa? Berarti ini tadi 25. Berarti seperti biasa keliling itu kan jumlah semua sisinya. Nah, maka 27 tambah 24 tambah 25 sama dengan 26. Maka jawabannya adalah C. Oke. Kemudian nomor 30. Ini adalah perhatikan gambar berikut. Iya, ini merupakan segitiga sebangun ya, sebangunan segitiga. Berarti berapakah panjang AC? Berapa panjang C? Berarti tanya AC tambah CD tambah DA. Nah, untuk menjawab ini pertama kita harus mencari dulu nilai AC-nya. AC. Nah, berarti AC-nya berapa? Berarti AC berapa? Menggunakan Pythagoras kan bisa nih. Berarti 15 pangkat 2 kurang 9 pangkat 2 sama dengan 225 kurang 81. Jadi berapa? 144. Berarti AC-nya adalah 12. Oke. AC-nya 12. Oke, ini udah 12 kan? Oke. AC-nya 12, sekarang AB-nya. Maka menggunakan konsep kesebangunan berarti AB kuadrat itu kan sama dengan BC kali BD, kan begitu ya. Maka AB kuadrat itu sama dengan apa? BC kali BD berarti 15 pangkat 2 sama dengan BC-nya adalah 9. BD-nya adalah belum tahu kita. Maka mencari BD-nya lah tinggal membuat saja. 15 pangkat 2 berarti apa? 225 bagi 9 maka 25. Maka artinya adalah si BD ini adalah atau si hipotenusanya sepanjang 25. Iya. 5 cm. Kemudian si BD-nya sudah dapat, maka si CD-nya dapat kan? Maka untuk mencari CD-nya berapa? Berarti BD kurang BC kan? Maka 25 kurang 9 adalah 16. Ini 16. Kemudian si CD-nya sudah dapat, sekarang si DA. Nah, untuk mencari DA ini kita tinggal menggunakan sifat Pythagoras. Maka dapatlah si DA-nya adalah miring kuadrat, akar miring kuadrat kurang 3 kuadrat atau alas kuadrat, boleh. Jadi 5 kurang 25 itu 400, maka 20. Nah, maka udah dapat lah kan si AC-nya tadi 12, si CD-nya lah 16, si DA-nya lah 20. Maka total dari panjangnya adalah 48. Maka jawabannya adalah C. Ya. Kemudian nomor 31. Panjang hipotenusa segitiga siku-siku adalah 30 jika panjang salah satu sisinya adalah 18 ya, dan panjang sisinya adalah berapa? Nah, maka udah tinggal membuat gini saja dia. Ini kan gini dia. Inilah sebagai ilustrasinya. Ini 30 hipotenusanya. Salah satu ya boleh bebas, di sini boleh, di sini boleh. Ini saya buat di sini. Maka mintanya salah satu, berarti misalkan ini A. Berarti A-nya itu berapa? 30 kuadrat dikurang 18 kuadrat sama dengan akar 900 dikurang 324 sama dengan akar 576 sama dengan 24. Maka jawabannya adalah C. Sederhana ya. Kemudian nomor 30. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi segitiga ABCI di atas itu adalah segitiga sama sisi dengan panjangnya apa? AB ini berarti kalau sama sisi, ingat ya. Kalau segitiga sama sisi itu artinya adalah semua sisinya itu harus sama panjang. Nah, ya, saya ganti tintanya. Ini yang merah ini ya. Ini artinya sama. Ya, ini mereka ini semua sama sisinya. Kalau misalnya ini 10 berarti ini 10 juga gitu. Tapi di sini punya 6A, berarti ini 6A. Ya. Kemudian berapakah luas daerah arsir? Maka luas daerah arsir bakal pertama untuk mencari luas daerah arsir ini, langkah awal yang harus kita lewati adalah kita harus tahu berapa luas keseluruhan. Ya. Maka jawabnya gini. Maka ini kan kita bagi 2, maka 6, ini 6A, ini misalkan kita buat CO, kita bagi 2. Maka
tinggi segitiga OA berarti OA-nya adalah berapa? Berarti 6A kuadrat dikurang 3A kuadrat sama dengan apa? 36A kuadrat dikurang 9A kuadrat menjadi apa? 27A kuadrat. Akar 27 itu kan 3 akar 3 akar 3. Sedangkan akarnya A kuadrat itu adalah A, maka menjadi 3 akar 3. Udah, berarti 3 akar 3, maka luas segitiga kan alas kali tinggi nih. Maka alasnya sudah dapat adalah 6A, tingginya sudah dapat ini 3A akar 3. Maka tinggal ngalihkan aja. Maka 6A kali 3 akar 3 per 2 jadi apa? 9A kuadrat, karena nambah sama bagi 2 ini kan jadi 3 nih. Maka 3A dikali 3 menjadi 9A kuadrat akar 3. Maka katanya luas arsir, kan yang diarsir ini adalah 3/4 dari luas keseluruhan kan? Iya. Maka luas arsir itu sama dengan apa? 3/4 dari luas segitiganya menjadi berapa? Jadi 27 akar 2 per 4 akar 3. Maka jawabannya adalah 3. Kemudian nomor 33. Nilai Y kurang 7, Y dan Y tambah 1 merupakan triple Pitagoras. Ya. Maka ditanya apa? Nilai dari 2Y kuadrat tambah Y tambah 3. Oke, langkah awal yang harus dilewati kita harus mencari nilai Y-nya nih. Nah, cara menjawabnya gini, berarti nggak selalu mana lebih panjang, otomatis yang positif ya, yang tambah. Maka Y tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan Y kurang 7 pangkat 2 tambah Y kuadrat. Maka jadi berapa nih? Maka ini kan seperti biasa nih. Kalau Y kurang 1, Y tambah 1, Y tambah 1 pangkat 2 itu kan sama dengan Y kurang 1 ya. Y kurang 1, Y tambah 1 kali Y tambah 1 nih ya. Maka ini seperti ini. Makanya menjalannya menjadi apa? Y kuadrat kurang tambah 2Y tambah 1 sama dengan apa? Ini juga seperti ini konsepnya. Maka menjadi Y kuadrat kurang 14Y kurang tambah 49 tambah Y kuadrat. Maka jadi berapa nih? Pindahkan salah satu jadi apa nih? Ini pindahkan yang di kiri kanan jadi apa? Jadi ini kan 2Y nih, 2Y kurangnya menjadi Y kuadrat. Ini minus 14Y dikurang 2Y menjadi minus 16Y. 49 dikurang 1 menjadi 48. Maka kita sederhanakan, maka menjadi apa? Y kurang 12, Y kurang 4. Maka Y satunya adalah 12, Y 2 nya adalah 4. Maka kita gunakan Y satunya supaya memenuhi. Nah, begitu. Maka 2Y kuadrat tambah 3 sama dengan 2 kali 12 pangkat 2 dikurang tambah 3. 12 pangkat 2 kan 144, maka 2 kali 144 adalah 288. 288 ditambah 3 kan menjadi 291. Maka jawabannya adalah ya. Next nomor 34. Nah, ini gabungan segitiga dengan lingkaran. Apa yang tanya? Sebuah segitiga, ini segitiga nih ya. Sebuah segitiga memiliki sebuah segitiga siku dengan memiliki alasnya 6, tingginya adalah 8 dan di dalamnya ada sebuah segitiga. Ya. Dan segitiga itu menyentuh ke tiga sisinya. Ya. Maka tanya luas arsirnya. Maka pertanyaannya adalah pertama kita harus mencari nilai R-nya dulu. Nah, pertanyaan untuk mencari nilai R apa? Luas segitiga per S. S itu apa? S itu adalah keliling segitiga setengah kali keliling segitiga. Maka luas segitiganya berapa? 6 kali 8 setengah 6 kali 8. Karena luas segitiga kan alas kali tinggi per 2, maka setengah kali 6 kali 8 per ini kan kelilingnya. Dari mana ini 10? Nah, menggunakan Pitagoras. Ya gini deh. Berarti kalau ini 8, ini 6, berapa kasih ini misalnya di X lagi contohnya. Berarti berapa nih? X sama dengan akar dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 nih. Berapa nih? 8 pangkat 2 berapa? 64 ditambah 36 itu sama dengan 100. Maka akar dari 100 itu adalah 10. Jalannya saya nggak pernah tanya. Maka luas segitiganya adalah 24 karena 6 kali 8 48 bagi 2 adalah 24. Sedangkan S-nya atau setengah dari keliling segitiganya adalah menjadi 12, maka R-nya adalah 2. Ya. Jadi luas lingkaran itu adalah, ingat, rumus luas lingkaran itu apa? VR kuadrat. Nah, juga apa nih? Maka VR kuadrat jadi apa? 2 R-nya kan 2 nih, maka 2 pangkat 2 berarti 4V. Maka luas aras itu apa? Luas segitiga dikurang luas lingkaran, kan itu logikanya. Maka luas segitiganya berapa? 24 dikurang luas lingkaran 4V. Maka jawabannya adalah A. Oke. Kemudian nomor 35. Ini. Patuan melaju ke kota tebing tinggi ke arah selatan. Misalnya ini tebing tinggi nih, tebing tinggi. Saya buat tebing tinggi ya. Melaju ke selatan nih sejauh
dengan kecepatan, bukan jaraknya gitu. Kecepatannya apa? Ingat, untuk mencari jarak adalah kecepatan kali waktu, maka 24 dikali 3/4 jam, maka jaraknya berapa? 18 km. Maka tebing ke Siantar dengan ilustrasi ini adalah ini Siantar. Ya. Tebing ke Siantar dengan ilustrasi 18 km. Kemudian setelah itu dari Pematang Siantar dia ke arah timur lagi, dia ke arah Kisaran. Ke sana dia, kanan. Sejauh dengan kecepatan juga dia selama 1 jam dengan kecepatan sama, maka 24 kali 1 berarti ke sana adalah ke Kisaran 24 km. Nah, pertanyaannya apa? Jarak terdekat dari kota tebing tinggi ke Kisaran itu berapa? Nah, udah gini aja kita buat. Untuk kita jago rasa maka X. Maka jarak terdekatnya Pak, 24 pangkat 2 tambah 18 pangkat 2 Pak, 256 tambah 324 adalah 900, maka ke 900 adalah 30. Oke. Jadi ini misalnya ke Siantar dulu dia, baru ke Kisaran, kan udah habis berapa nih? Jadi 18 tambah 24 itulah udah menjadi 40 km. Kan udah terpotong 12 km nih, kali lebih cepat dia. Oke. Kemudian nomor 36. Ya. Ini dia, jarak panjang 2 kali dari OP berapa? Maka ini adalah siku-siku semuanya ya, siku-siku. Maka kita cari salah satu. Maka pertama kita cari dulu apa? OQ-nya. Maka OQ adalah berapa? X kuadrat kan ini kan ini. Berarti ini sama sini. X kuadrat, akar dari X kuadrat tambah X kuadrat berapa? Akar dari 2X kuadrat menjadi apa? X akar 2. Nah, kemudian si OR apa? Ini OQ. Maka OQ-nya berapa? OQ itu udah dapat nih. Berarti X akar 2 pangkat 2 tambah akar X pangkat 2. Jadi Pak, akar 3X pangkat 2. Karena kan akar X akar 2 pangkat 2 kan menjadi nih. X akar 2 pangkat 2 ini kan sama dengan X pangkat 2 berapa? X kuadrat ya. Akar 2 pangkat 2 jadi 2, maka menjadi artinya berapa? Jadi 2X kuadrat. Maka 2X kuadrat ditambah X kuadrat menjadi apa? 3X kuadrat. Maka akar 3X kuadrat itu apa? Akar X kuadrat kan X, maka akar 3 tetap akar 3 menjadi X akar 3. Kemudian si OS buat aja, maka si OS ini kan si OS apa? OT kuadrat tambah RS kuadrat kan, maka menjadi X akar 3 pangkat 2 tambah X pangkat 2 berapa? Akar 4X kuadrat, maka 2X. Nah, ternyata jawabannya lah yang menjadi 2 kali dari si OP itulah si OS. Nah, bagaimana dengan si OP? Si OP itu juga gitu. Coba kita lihat 2X kuadrat tambah X pangkat 2 jadi Pak 5X pangkat 2, rupanya X akar 5 bukan 2 kali, maka jawabannya lah C. Oke. Kemudian nomor 37. Seorang pengamat berada di atas mercusuar. Nah, mercusuarnya memiliki ketinggian 80 meter, berarti 80 meter tinggi mercusuarnya ya. Kemudian pengamat itu melihat kapal A dan kapal B. Ya. Jarak pengamat yang berada di puncak mercusuar itu dengan kapal A itu adalah 100. Ya, ini. Sedangkan jarak pengamat ke kapal B adalah 170. Dan posisi mercusuar alas kapal itu dengan posisi alas mercusuar kapal A, kapal B sejajar, maka ini alasnya mercusuar itu sejajar. Pertanyaannya apa? Berapakah jarak kapal A dan jarak B? Oke, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu berapakah jarak kapal A terhadap alasnya mercusuar itu. Nah, maka cara di OA-nya. Maka OA-nya berapa? 100 kuadrat kurang 80 kuadrat berapa? 10.000 dikurang 60 kuadrat adalah 3.600. Maka ternyata jarak kapal A terhadap dasar alasnya mercusuar itu 60 meter, sorry. Kemudian si kapal si OB berapa? Berarti 170 kuadrat dikurang 80 berapa? Jadi 22.500, jadi 150. Maka ini ke sini 150. Ya. Maka otomatis jarak kapal itu berapa? Maka jarak kedua kapal berapa? 150 kurang 60 jadi apa? 90. Ya. Maka jawabannya adalah sederhana ya. Oke. Kemudian nomor 38. Luas persegi panjang PQRS adalah 60 cm kuadrat, maka panjang diagonalnya berapa? Oke. Pertama kita harus mencari dulu berapa nilai ya, berapa nilai supaya kita mencari diagonal ini kan diagonalnya. Ya. Oke. Maka pertama luasnya apa? Rumus luas persegi panjang itu apa? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Panjang kali lebar. Ya. Maka luasnya adalah 60. Udah. Alasnya adalah A, panjangnya adalah A tambah 5. Lebarnya adalah A kurang 2, maka kali silang, maka menjadi A kuadrat tambah 3A kurang 10. Pindahkan ke kanan seperti apa? A kuadrat tambah 30 kurang 10. Dari mana kurang 70? Karena minus 70 minus 10 dikurang 60 minus 70. Maka kita faktorkan ya, A kurang A tambah 10, A kurang 7, maka A1 berapa? 10, A2 nya adalah 7. Maka kita pakai yang positif. Maka panjangnya berapa?
A tambah 5 jadi 7 tambah 5 jadi 12, sedangkan lebarnya adalah 5, maka jadi berarti artinya jadi gini dia bentuknya. Oke, saya hapus dulu. Jadi saya gambar jadi seperti ini dia. Ya, ini dia terang. Panjangnya kan menjadi 12 nih. Ya. Kemudian lebarnya lagi jadi 5. Artinya apa? Potensinya apa namanya? Diagonal, berarti ini panjang diagonal X. Maka X-nya adalah diagonalnya adalah 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 berapa? 124 tambah 25 adalah 129, maka 129 adalah 13. Maka jawabannya adalah D. Ya. Kemudian nomor 39. Ya. Berikut perhatikan grafik berikut. Banyak siswa Bintang Timur pemain center lebih dari 10 tahun bertambah secara linear. Inilah bertahap ya, artinya sama pertumbuhannya. Maka jika grafik itu maka graf pertambahan siswa itu dapat berdasarkan ini graf pertambahannya. Maka pada tahun 2022 sekitar 450 siswa Bintang Timur pemain center, jumlah ini meningkat menjadi 1050 pada tahun 2017. Sama berapa banyak siswa pada tahun 2032 nanti? Oh, maka kita menggunakan konsep PGL ini ya. Maka pertama kita cari M nya dulu. Nah, ini tahun menjadi X, jumlah siswa menjadi Y ya. Maka bicara mencari M nya, maka berapa nih? 650 kurang 450 650 kurang 450 berapa? 200 per 5 ya, karena 2007 kurang 2002 adalah 5, maka M nya adalah 40 karena sejajar dia, maka M1 ke M2 sama-sama, maka masukkan bandingkan ke C. Nah, maka 40 sama apa? Y kurang 450 per 2032 kurang 2002, maka berapa nih? Kan ini kan menjadi 30 nih, 30 tahun nih kan, selisih bareng 40 kali 3 sama kan Y kurang 450, maka ini berapa? 1200 tambah 450, maka diperkirakan tahun 2032 maka siswanya SMP Bintang Timur itu sekitar 1650 siswa. Maka jawabannya lah. Oke, kemudian nomor 40 terakhir. Perhatikan gambar berikut. Nilai A tambah B adalah berapa? Maka pertama kita mencari nilai A dulu. Nah, maka menggunakan konsep segitiga kan jadi gini dia. Segitiganya jadi seperti ini. Oh, segitiga salah satunya ini menjadi ini. Ya. Ini menjadi 25. Ini adalah 7. Ini menjadi apa? A tambah 14. Nah, seperti itu. Nanti pas ini kan 25 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah A tambah 14 pangkat 7 berarti 625 sama dengan 49 tambah A kuadrat ditambah 28A tambah 196. Nah, jadi berapa nih? Jadi pindahkan si nomor 7 ke kanan. Jadi apa? A kuadrat dikurang tambah 28A kurang 380. Karena kenapa? 49 tambah 196 dikurang ini, maka sini. Maka faktorkan lagi apa? A tambah 38 kali A kurang 10, maka yang kita pakai adalah yang positif. Maka jawabannya A adalah 10, maka B nya berapa? A nya 10, maka B nya berapa? Akar dari A kan menjadi Pythagoras ini 10, maka B nya berapa? 26 pangkat 2 kan? Nah, 26 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 dan 676 dikurang 100 adalah akar 576 sama 24. Maka misalnya nilai A tambah B berapa? Berarti A nya 10, B nya 24, maka hasilnya 30. Jawabannya lah. Nah, baik. Mungkin itulah video pembahasan untuk video ketiga ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.